Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, kita akan belajar fisika bersama mengenai karakteristik gelombang. Banyak sekali fenomena-fenomena dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan gelombang. Bisa dilihat pada gambar-gambar berikut. Ada gelombang yang terjadi pada air. Ada juga ketika kita menggerakkan sebuah tali, maka akan juga terbentuk gelombang. Gelombang pada tali, gelombang pada air, dan juga bisa apabila kita memiliki sebuah pegas ya. Kalau pegas kita gerakannya adalah ke depan ke belakang, juga akan terbentuk gelombang. Tapi gelombangnya berbeda dengan gelombang pada tali. Kalau gelombang pada tali terbentuk bukit dan lembah, pada pegas bentuknya adalah rapatan dan renggangan. Sebenarnya gelombang itu apa? Kita lihat pengertian dari gelombang. Gelombang merupakan getaran yang berjalan atau merambat, tapi tanpa diikuti rambatan materinya. Gelombang mengangkut energi tanpa mengangkut materi dari satu daerah ke daerah lainnya. Jadi yang dirambatkan itu adalah energinya, bukan materinya. Kemudian selanjutnya kita lihat klasifikasi gelombang. Klasifikasi gelombang yang pertama menurut arah rambatannya. Ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Kemudian menurut arah rambatnya yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Jadi kalau gelombang pada tali itu adalah gelombang transversal, gelombang pada selingki itu adalah gelombang longitudinal. Klasifikasi yang kedua yaitu menurut medium perantaranya ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Misalnya bunyi. Bunyi tidak akan bisa sampai ke pendengar tanpa medium. Kemudian berdasarkan medium perantara yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perambatan. Kita ambil contoh misalnya cahaya matahari. Cahaya matahari sampai ke permukaan bumi itu tanpa memerlukan medium. Jadi dia adalah salah satu gelombang elektromagnetik. Yang ketiga itu menurut amplitudonya. Itu ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya tetap atau tidak berubah. Sedangkan apabila gelombang itu amplitudonya berubah-ubah, itu disebut dengan gelombang stasioner. Nah, itu tadi tentang klasifikasi gelombang. Ada klasifikasi gelombang menurut arah rambatnya, klasifikasi gelombang menurut amplitudonya, dan juga klasifikasi gelombang menurut medium perantara. Untuk pembahasannya nanti bisa kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat gelombang. Apa saja sifat-sifat gelombang itu? Gelombang yaitu yang pertama adalah pemantulan, kedua pembiasan, ketiga difraksi, keempat interferensi, dan kelima adalah polarisasi. Kita lihat yang pertama, pemantulan. Gelombang akan dipantulkan apabila mengenai suatu penghalang. Contohnya, ketika kita berteriak di dalam sebuah gedung, akan terdengar gema. Gema itu merupakan pantulan gelombang bunyi. Pemantulan disebut juga dengan refleksi. Sifat gelombang yang kedua adalah pembiasan atau refraksi. Pembiasan terjadi karena gelombang melewati
bidang batas yang memiliki medium yang berbeda. Dalam gambar dicontohkan dari medium udara ke air. Antara udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda sehingga gelombang dibiaskan. Sifat yang berikutnya adalah difraksi. Difraksi merupakan lenturan yang disebabkan penghalang berupa celah-celah yang sempit. Jika celah itu berukuran lebar, maka difraksi tidak akan terlihat jelas. Berikutnya adalah interferensi atau perpaduan gelombang. Perpaduan gelombang yaitu ditimbulkan karena ada lebih dari satu gelombang yang bertemu sehingga terjadi gelombang baru. Interferensi, ada interferensi konstruktif dan juga ada interferensi destruktif. Sifat yang terakhir adalah polarisasi atau pengkutuban, yaitu terserapnya sebagian arah gelombang. Maka polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Dia tidak terjadi pada gelombang longitudinal. Karena kalau gelombang longitudinal antara arah getar dengan arah rambatnya adalah searah. Jadi tidak terjadi polarisasi di gelombang longitudinal. Oke, tadi kita sudah belajar bersama tentang karakteristik gelombang. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.